Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini, Rabu 20 Maret 2024. Sari Berita. Kunjungan kerja perdana dan Rem 161 Wirasakti Kupang melakukan kunjungan kerjanya di Makodim 1602 ND. Sebanyak 545 petani di Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terancam tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi pada musim tanam pertama tahun 2024. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Kunjungan kerja perdana dan Rem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Joao Javier Barreto Nunes di Makodim 1602 ND memberikan apresiasi kerja seluruh anggota TNI, Babinsa, Koramil yang bertugas terus menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Kunjungan kerja perdana dan Rem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Joao Javier Barreto Nunes melakukan tatap muka bersama seluruh anggota TNI Angkatan Darat di Makodim 1602 ND. Kehadiran Danrem bersama Ibu dalam rangka kunjungan kerja perdana di jajaran Kodim sekaligus menutup kegiatan Tentara Menunggal Membangun Desa ke-119 di Desa Wolokota, Kecamatan Dona. Dalam arahan Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Joao Javier Barreto Nunes menyampaikan rasa bahagia bisa bertemu dengan para anggota TNI dan kehadiran TNI di tengah masyarakat sudah banyak memberikan kontribusi di berbagai kehidupan masyarakat. Para anggota Babinsa, Koramil bekerja luar biasa, kerja-kerja yang dilaksanakan dengan hati. Oleh karena itu, Danrem 161 Wirasakti Kupang mengingatkan seluruh anggota yang bertugas terus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat atas dasar cinta. Jadi hari ini saya melaksanakan kunjungan resmi. Ya, selama saya jadi Danrem, kunjungan resmi saya pertama itu mulai dari ND. Kita tahu ND adalah kota sejarah, maka saya pilih kota ND. Sekalian untuk besok saya melaksanakan penutupan TMMD dengan Pak Danlanu. Masalah tanggapan yang tadi disampaikan anggota, memang prajurit itu kan minta anggota diprioritaskan. Tapi di mata tentara mau anggota anak prajurit atau masyarakat umum semuanya sama. Tidak ada diprioritaskan. Siapa yang bagus, siapa yang terpilih, itulah yang akan diambil untuk dididik menjadi TNI. Karena TNI itu bukan berarti hanya sampai sekarang aja, tapi TNI akan berlanjut sampai akhir zaman. Makanya benar-benar kita pilih bibit yang terbaik, bibit unggul untuk menjadi anggota TNI. Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Joao Javier Barreto Nunes memberikan apresiasi karena para Babinsa telah banyak bekerja dan membantu pemerintah daerah dalam penanganan persoalan kemasyarakatan seperti penanganan stunting. Para Babinsa luar biasa bergerak bersama pemerintah menangani persoalan stunting. Selain itu, para Babinsa telah menjalankan pengamanan pemilu di wilayah Kabupaten ND sehingga berjalan aman dan damai. Di kesempatan yang sama, Danrem juga memuji kedisiplinan para anggota TNI dan berharap agar anggota TNI bekerja dengan hati, cinta, dan penuh kesederhanaan. Setelah melakukan tatap muka, Danrem bersama rombongan mengunjungi situs pengasingan Bung Karno, Taman Perenungan Bung Karno, serta Serambi Soekarno, selanjutnya menuju ke Danau Kelimutu. RRI Ender Finsfula melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Berdasarkan data pengaduan KPAI pada 2024, jumlah kekerasan sudah mencapai 141 kasus, 60% diantaranya terjadi pada lingkungan satuan pendidikan. Dalam rangka menyikapi maraknya kekerasan tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengeluarkan 12 rekomendasi untuk menangani kekerasan yang kerap terjadi. Laporan disampaikan Veranda Garus.
Rekomendasi ini merupakan hasil dari fokus grup diskusi yang digelar KPAI bersama kementerian, lembaga, dan organisasi profesi guru di kantor KPAI. Hal itu disampaikan anggota KPAI Dr. Aris Adi Leksono MMPD kepada RRI beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan adapun 12 rekomendasi tersebut diantaranya komitmen percepatan tindak lanjut MOU, implementasi Permendikbud 46 tahun 2023 serta kebijakan terkait lainnya oleh kementerian lembaga, terutama di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Kemudian mempercepat pembentukan Satgas Daerah dan tim PPKSP yang sesuai kriteria dan memiliki perspektif komitmen perlindungan anak. Lalu, meningkatkan kompetensi SDM Satgas dan tim percepatan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang berikutnya juga dalam rekomendasi itu kita tekankan bahwa pemerintah daerah dalam konteks membentuk Satgas itu diisi oleh lintas OPD tadi yang menjadi organisasi vertikalnya kementerian, DP3AKB, UPT DPPA, ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, ada BKKBN. Untuk apa? Agar penanganan kekerasan kepada anak khususnya di satuan pendidikan itu komprehensif gitu. Tidak bisa sekedar penanganan anak itu dilihat dalam kacamata hukum. Perlu juga dilihat dalam kacamata psikologi, perlu juga dilihat kacamata psikososial ya. Hasil pengawasan menunjukkan kekerasan pada anak di satuan pendidikan cenderung dilakukan secara berkelompok. Akibat kekerasan anak pada satuan pendidikan mulai dari kesakitan fisik atau psikis, trauma berkepanjangan, hingga kematian atau anak mengakhiri hidup. Data KPAI hingga awal 2024 terdapat 46 kasus anak mengakhiri hidup, 48% diantaranya terjadi pada satuan pendidikan atau anak korban masih memakai pakaian sekolah. Dia mengakui penyebab kekerasan di satuan pendidikan akibat lemahnya deteksi dini terhadap tumbuhnya lingkaran yang berpengaruh negatif. Kenapa kemudian marak terjadi kekerasan di satuan pendidikan? Yang pertama adalah karena mereka kadang ada masalah di keluarga, sering mendapatkan perlakuan kasar, kurang mendapatkan pengasuhan yang sehat ya. Tentu kadang juga latar belakang keluarga yang broken home lah. Yang kedua juga latar belakangnya karena ingin kemudian menunjukkan eksistensi dirinya. Kemudian dia bergabung pada kelompok tertentu atau circle tertentu ya. Cenderung mengarah kepada kegiatan-kegiatan perilaku yang menyimpang. Dia melanjutkan hal ini harus disikapi secara serius dengan bergerak serentak mengakhiri kekerasan pada satuan pendidikan. Upaya keras, masif, terstruktur, dan aksi nyata serta terukur dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan wajib dilakukan. RRIND Veranda Garus melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Belum terdaftar dalam aplikasi SIM Luhtan sebanyak 545 petani di Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terancam tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi pada musim tanam pertama tahun 2024. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Dalam pertemuan bersama para aparat pemerintah desa, Badan Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Lembor, Selasa pagi, diketahui ratusan petani ini belum terdaftar dalam aplikasi SIM Luhtan karena belum memiliki EKTP atau belum memperbarui kartu keluarga. Kepala Desa Daleng Bonaventura Tantu mengatakan, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian SIM Luhtan digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan big data pertanian, di mana salah satu fungsinya mempermudah dan meningkatkan efektivitas berbagai program kementerian agar tepat sasaran. Untuk dapat membeli pupuk bersubsidi, petani harus terdaftar dalam aplikasi SIM Luhtan. Dari 996 petani Desa Daleng, baru 451 yang terdaftar dalam aplikasi tersebut. Iya, fakta lapangannya setelah lakukan pendataan oleh teman-teman ketua kelompok tani masing-masing bersama anggota PPL, masih bukan banyak masyarakat yang pertama tidak valid. Tidak validnya karena tidak update-nya kartu keluarga atau KTP yang petani itu miliki. Ada yang sama sekali belum urus kartu keluarga dengan KTP-nya yang sudah mati atau yang sudah tidak berlaku lagi.
Kendala lain, kata Kades Bonaventura, ada sebagian petani berasal dari desa lain, namun memiliki lahan pertanian di Desa Daleng, sehingga tidak mendapatkan informasi untuk penginputan data yang dibutuhkan. Mengingat musim tanam pertama sudah dimulai dan masih tingginya harga beras di pasaran, Kades Bonaventura akan membangun kerjasama dengan Dukcapil Manggarai Barat untuk melakukan pelayanan penginputan di Lembor. Pemerintah desa berkomitmen membantu untuk berkoordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Manggarai Barat untuk diundang mengupdate kembali data-data keluarga, baik yang sudah sama sekali sudah punya kartu keluarga tapi belum update kartu keluarganya, dan yang sama sekali juga tidak dapat. Sekaligus untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian, lebih khusus yang bagian penginputan data, untuk tidak ada yang terlupakan dari yang tersisa ini untuk harus diinput ke sistem. Kades Bonaventura tegaskan, pihaknya akan memaksimalkan seluruh potensi lahan pertanian yang dimiliki 23 kelompok tani yang ada sejumlah 422,75 hektar agar bisa menghasilkan gabah di musim tanam pertama ini sehingga dapat membantu perekonomian warganya. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Pelabuhan Ende yang rusak parah akibat insiden benturan dengan kapal Roro Dharma Rucitra 8 yang terjadi pada Senin 12 Maret 2024 lalu akan diperbaiki setelah ada hasil investigasi dari Pelindo. Ferry Soong melaporkan. Gelombang tinggi hingga 4 meter menerjang kampung pesisir Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Kamis lalu. Tembok penahan ombak di pesisir kampung Sika rusak parah dan bahkan rumah-rumah warga terhempas. Hal itu disampaikan Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Kelas 4 Ende, Sepriandi Alfred, kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 19 Maret 2024 di Ende. Dijelaskan, investigasi benturan kapal di Pelabuhan Ende akan ditangani langsung oleh tim dari Kupang, Denpasar, dan Surabaya yang akan datang dalam minggu ini. Dikatakan, sambil menunggu langkah cepat dari Pelindo, pihaknya berharap aktivitas bongkar muat kapal Roro tidak berlanjut terus karena bisa menambah arus kegiatan bongkar muat di Pelabuhan IP. Pelabuhan IP selama ini kan dikhususkan untuk kapal-kapal pelni, kapal meratus, dan kapal-kapal kargo lainnya tuh. Nah, untuk sementara kemarin kan kita fokus di Pelabuhan Ende itu kan kapal-kapal ini, kapal-kapal Roro 2 tuh, baik Citra maupun Niki Sejahtera itu. Dengan kejadian yang kemarin yang di Pelabuhan Ende itu kan yang jelas aktivitas bongkar muat baik barang maupun penumpang di Pelabuhan IP kan jadi ini kan tambahnya arus ini tuh, arus kita bongkar muat di Pelabuhan IP. Ia melanjutkan, untuk 2 kapal Roro sudah sandar di Pelabuhan IP melakukan aktivitas bongkar muat, yang mana KM Dharma Rucitra 8 pada tanggal 16 Maret sore dan KM Niki Sejahtera tanggal 18 Maret malam. Sementara, petugas keselamatan pelabuhan Muhammad Ramadan menuturkan, dengan kerusakan pelabuhan yang ada, poin cepat tidaknya pengerjaan itu sebenarnya selain hasil investigasi, pemerintah daerah juga bisa mendorong percepatan dilakukan perbaikan. Kami butuh dukungan itu sehingga teman-teman yang ada di Pelindo cabang Ende ini butuh dukungan sehingga apa yang terjadi dan menjadi hal yang hari ini menjadi kebutuhan. Apalagi kegiatan ekonomi ini sangat penting 3 kabupaten. Jadi dukung pemerintah daerah dan kondisi yang ada mendorong terjadinya percepatan dan dilakukan perbaikan. Kalau pemerintah daerah tidak mendukung itu, untuk cepatnya itu agak bermasalah. Ditambahkan, pihaknya berharap semoga Pelabuhan Ende segera diperbaiki secepatnya oleh Pelindo sehingga aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Ende kembali berjalan lancar seperti biasanya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, kami sampaikan kembali informasi akibat gelombang tinggi hingga 4 meter yang menerjang kampung pesisir Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Kamis lalu. Tembok penahan ombak di pesisir kampung Sika rusak parah dan bahkan rumah-rumah warga terhempas akibat kekuatan ombak yang ganas. Warga minta pemerintah memperhatikannya. Selengkapnya laporan disampaikan Ferry Soong. Gelombang tinggi hingga 4 meter menerjang kampung pesisir Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Kamis lalu. Tembok penahan ombak di pesisir kampung Sika rusak parah dan bahkan rumah-rumah warga terhempas akibat kekuatan ombak yang ganas. Warga setempat berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan seperti membangun pemecah ombak untuk mengurangi dampak dari gelombang tinggi yang terus menerjang.
Duso Lapung, warga setempat menuturkan cuaca ekstrim yang terjadi di wilayahnya membuat warga yang tinggal di pesisir wilayah itu selalu waspada dan resah karena tidak tersedianya tanggul penahan ombak. Warga berharap pemerintah dapat segera membangun tanggul pemecah ombak di wilayah mereka. Kalau gelombang tinggi setiap hari kami siaga karena siang juga ada, biasanya malam juga dia ombak juga. Kita waspada karena daerah perumahan kita ini berada persis di bibir pantai. Tapi kalau bisa dibuat yang lebih tinggi atau ada pemecah ombak yang... Sementara pejabat kepala desa Sika, Franciscus Gonsalvinus menghimbau warga untuk selalu waspada dan berhati-hati menghadapi cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini sering terjadi yang dapat mengancam keselamatan mereka. Terkait usulan warga agar segera membangun pemecah ombak di pesisir Kampung Sika, dirinya mengatakan pihaknya selalu mengusulkan, namun karena keterbatasan dana atau anggaran, maka hingga saat ini belum terrealisasi. Lalu berkaitan dengan kondisi pasang besar air ini, dan ini kan tidak menentu, ini kan kekuatan alam, jadi himbauan secara umum saja ya. Untuk sementara kalau memang kondisinya sudah seperti itu ya masyarakat bisa menghindar dulu untuk sementara. Rumah-rumah keluarga yang jauh dari Desa Sika sendiri terletak di Kecamatan Lela, berjarak sekitar 28 km dari pusat kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, dan bisa ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Desa Sika merupakan desa yang memiliki beragam destinasi wisata, baik wisata alam, wisata rohani, serta kaya akan nilai sejarah. Wisata alam pada desa ini yaitu berupa pantai Sika yang memiliki deru ombak yang tinggi sehingga cocok untuk menjadi spot olahraga surfing dan keindahan pantai pasir putih yang khas. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sejumlah petani jagung di Kabupaten Lembata dilanda masalah gagal panen akibat curah hujan yang rendah dan serangan hama ulat gerayak. Laporan disampaikan Lady Badin. Para petani di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata mengeluhkan gagal panen di mana kebun jagung petani menguning dan layu yang mengakibatkan kualitas jagung yang kurang bagus dan tidak dapat dipanen. Salah seorang petani jagung Lembata, Yeremias Nening, kepada RRI mengungkapkan bahwa pihaknya kesulitan dalam menentukan waktu tanam yang tepat karena curah hujan yang tidak stabil. Diakuinya, meskipun hujan sempat turun beberapa waktu yang lalu, namun hal itu tidak cukup untuk memperbaiki kondisi tanaman jagung yang sudah rusak. Sebagian, tapi 1-2 itu tidak terlalu banyak. Mau tanam ulang tapi benih nih, kita bibitnya ini, bibit sudah ada. Yeremias Nening mengungkapkan para petani di Kabupaten Lembata berharap agar pemerintah Kabupaten Lembata segera mencari solusi untuk mengatasi masalah gagal panen ini dan mencari langkah terbaik untuk mengatasi dampak ini secara cepat dan tepat. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melantik 3 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B. Laporan disampaikan Epi Wahab. Sebanyak 3 orang pejabat eselon 2B dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Senin 18 Maret 2024 bertempat di Aula Setda Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi. Dalam sambutannya dia menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang dilantik. Selain sebagai regenerasi birokrasi, diharapkan para pejabat ini juga bisa memberikan kinerja terbaik dan tidak terlena dengan jabatan dan zona nyaman. Pelantikan hari ini sebentuk merefleksikan proses regenerasi birokrasi. Dalam konteks kepemimpinan, regenerasi bukanlah sekedar pergantian, tetapi sebuah proses pembaharuan dan upaya memelihara dinamika pemerintahan yang terus bergerak maju. Jangan pula dipandang sebagai sebatas permajaan usia, tetapi juga menjadi momentum penyegaran ide dan semangat untuk menjadi pengubah dan pembaharu. Bukan berarti menduduki kursi yang empuk di zona nyaman, tetapi justru membawa amanah dan tanggung jawab publik. Dia juga 2 kali menekankan kepada ketiga pejabat yang baru dilantik untuk selalu mengaktifkan handphone dan siap sedia jika ada kendala apapun di masing-masing dinas yang dipimpin. Dan yang jauh lebih penting untuk ketiga saudara yang barusan dilantik, karena tumpuan koordinasi di masing-masing dinas yang saudara pimpin adalah kalian. Saya ingatkan jangan pernah mati. Saya ulangi
Ketiga pejabat ini diharapkan bisa menjalankan dan mengemban tugas dengan baik dan bertanggung jawab, tidak mengungkit kesalahan maupun kelemahan pimpinan sebelumnya, meneruskan kinerja baik dari pimpinan sebelumnya, dan jika kurang maka benahi agar lebih baik. 3 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B yang dilantik diantaranya David Edward Rego sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Adrianus Ojo sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan Vincentius Gande sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Peternakan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi.